Bersama Timnas Indonesia, pelatih Sintayong memang kerap kali melakukan eksperimen reposisi pemain. Beberapa di antaranya memang cukup sukses, tetapi ada pula yang justru gagal tampil maksimal. Salah satu yang bisa masuk barometer kesuksesan itu barangkali ialah Rahmat Irianto. Pada kualifikasi Piala Asia 2023 kemarin, ia sempat diplot Sintayong untuk mengisi posisi wingback kanan Timnas Indonesia. Hasilnya memang cukup oke. Meskipun lebih sering bermain sebagai gelandang bertahan, Rian mampu menjalankan tugasnya dengan baik dengan membantu sisi defensif dan ofensif sama baiknya. Pada laga kontra Kuwait misalnya, pemain Persib Bandung itu mampu mencetak 1 gol dan 1 assist. Kemudian terkini yang menjadi bahan eksperimen Sintayong adalah Sandy Walsh. Sebab saat menjalani debut, pemain berusia 28 tahun ini tak bermain sesuai dengan posisinya. Sandy yang biasanya main sebagai wingback kanan, digeser oleh Sintayong menjadi center back. Hal ini karena untuk saat ini posisi wingback kanan Timnas Indonesia dihuni oleh Asnawi Mangkualam. Meski tampil dengan posisi baru, namun Sandy ternyata mengaku tak keberatan. Pemain asal klub Belgia Kevin Becklen tersebut mengaku menikmati pertandingan bersama skuad Garuda. Mengenai keputusannya ini, Sintayong pun memberikan penjelasan menarik, di mana keputusan itu diambil sebagai percobaan, yakni untuk mengantisipasi nantinya saat Timnas Indonesia bertemu dengan lawan yang lebih kuat. Menurut Sintayong, Sandy Walsh sebenarnya cukup familiar dengan posisi gelandang bertahan. Namun, peran itu dilakukan Sandy pada 10 tahun silam. Sementara itu, eksperimen yang dilakukan oleh Sintayong ini pun bahkan dipuji langsung oleh pelatih klub Sandy Walsh, Kevin Becklen, Steven Defour. Menurutnya, Sintayong merupakan sosok yang jeli dan berani bereksperimen dengan menjadikan pemain berusia 28 tahun itu sebagai gelandang bertahan. Selain mengucapkan terima kasih ke Sintayong, Steven juga akan melakukan hal serupa kepada Sandy untuk klub, yakni demi menemukan kembali performa terbaiknya. Sempat mengalami cedera horor, Sandy kini mendapatkan mukjizat dengan pulih lebih cepat. Bahkan ia sudah terpantau membantu Kevin Becklen untuk terhindar dari kekalahan, yakni di pertandingan dengan Standard Liège pada lanjutan Liga Belgia 2023-2024 Senin kemarin. Tentu ini menjadi kabar yang melegakan, sebab Sandy masuk ke dalam 27 pemain yang dipanggil untuk ikut berjuang bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia babak kedua zona Asia. Namun, eksperimen reposisi yang dilakukan Sintayong ini tak selamanya membuahkan hasil manis. Sadil Ramdhani dan Yaakob Sayuri menjadi contohnya. Kedua pemain ini diberikan tugas untuk bermain di posisi yang tak biasa mereka mainkan ketika bentrok melawan Vietnam pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022 lalu. Akibat perubahan posisi itu, performa Sadil dan Yaakob jadi tak maksimal. Dalam hal ini, asisten pelatih Persis Solo, Rasiman, mengatakan ini disebabkan oleh pergerakan kedua pemain yang tak sesuai dengan tugasnya. Akibatnya, reposisi yang dilakukan Sintayong ini sampai dipertanyakan. Sebab untuk level tim nasional, pemain yang dipanggil ialah nama-nama yang terbaik di posisinya. Sehingga ketika seorang pelatih memasang pemain sayap untuk beroperasi sebagai gelandang, itu menjadi pertanyaan besar.
Bahkan performa Sadil yang dianggap menurun di tim nasional sementara moncer di klub juga sempat mengundang kritik dari netizen. Sang pemain pun sempat tersulut emosi, namun situasinya kini sudah membaik kembali. Sementara itu di lain kesempatan, tangan kanan Sintayong, Nova Arianto sempat mengatakan bahwa Sin memiliki filosofi sendiri dalam menyesuaikan pemain dengan taktik permainannya. Karena pemain selalu akan disesuaikan dengan game plan yang dibuat saat menghadapi musuh-musuhnya. Sebenarnya di era sepak bola modern ini, transformasi posisi dari pemain lumrah adanya. Sebab selain menyesuaikan taktik dan game plan pelatih, beberapa faktor juga mempengaruhi perpindahan posisi atau peran si pemain. Misalnya kondisi fisik, kemampuan individual, maupun kebutuhan tim. Nah, sering juga si pemain ketika berubah posisi justru makin gacor seperti Sandi Walsh dan Rahmat Irianto. Juga jangan lupakan Hoki Caraka, yang mana awalnya ia diplot sebagai pemain belakang, namun saat mengikuti Garuda Select, ia kemudian diplot sebagai pemain depan. Dan terbukti ia sangat tajam sebagai seorang penyerang. Hoki Caraka membuat Indonesia unggul sementara 1-0. Hoki Caraka, alhamdulillah, proses gol yang sangat macet, manis dan mengubah skor menjadi... Sementara di sepak bola internasional sendiri, kita tentu masih ingat bagaimana ganasnya Gareth Bale bermain di sisi kiri melawan Inter Milan di tahun 2010. Ia dengan mudahnya mencetak hat-trick di San Siro malam itu. Meskipun pertandingan berakhir dengan skor 4-3, tapi dari situ dunia mulai mengenal Bale sebagai pemain sayap mematikan. Padahal menjadi pemain sayap adalah peran yang baru untuk Bale saat itu. Ia bahkan masih menggunakan nomor punggung 3 dan masih terdaftar sebagai bek kiri Tottenham. Tapi siapa sangka ia jadi tambah gacor setelah berganti peran. Bahkan sekaliber Cristiano Ronaldo pun juga pernah merasakan berganti peran. Publik Old Trafford pertama kali mengenal CR7 sebagai sayap kanan, yang mana sayap kiri diisi oleh Ryan Giggs dan posisi penyerang tengah masih menjadi milik Ruud van Nistelrooy. Ronaldo hanya mencetak 6 gol dan 8 assist di sepanjang musim debutnya tersebut. Kemudian transformasinya menjadi pencetak gol utama terjadi di musim 2007-2008. Itu setelah Tevez datang untuk melengkapi trio Tevez, Rooney, Ronaldo yang mematikan di depan. Ronaldo masih lebih sering memegang posisi kanan. Tapi ketika pemain itu terus melakukan rotasi sepanjang laga hingga membuat lini belakang lawan kebingungan. Dengan peran barunya itu, Ronaldo mencetak 42 gol dari 49 pertandingan sepanjang musim 2007-2008. Sementara di Real Madrid, ia pun pindah ke sisi kiri. Di posisi ini, Ronaldo memiliki lebih banyak kebebasan untuk masuk ke tengah. Ia pun mencetak 252 gol dari 240 pertandingan di 5 musim pertamanya bersama Los Blancos. Kembali ke timnas Indonesia, menghadapi Irak di laga tandang pertama, Sintayong diprediksi menggunakan formasi 3-5-2. Adapun dalam perkembangannya, formasi dapat berubah menjadi 5-3-2 saat posisi bertahan total dan 3-3-4 saat posisi menyerang. Seperti yang kita tahu, Coach Shin memang gemar menggunakannya saat mengawal timnas Indonesia di ajang sekelas Piala AFF hingga berjumpa dengan lawan yang lebih kuat. Adapun Irak termasuk lawan yang kuat secara kalkulasi ranking FIFA yang menempati urutan 68. Namun di atas lapangan semua bisa terjadi. Jangan lupakan, Sintayong adalah pelatih 1000 taktik. Julukan si rubah pun tersemat pada juru taktik asal Korea Selatan ini. Sekarang menarik untuk menantikan kejutan apa lagi yang akan ditunjukkan timnas Indonesia di bawah nahkoda Sintayong, yakni saat menantang Singa Mesopotamia di Stadion Basra, Irak pada 16 November mendatang.